Ya memang ya, kadang kalau misalnya kita posting di media sosial itu maksudnya bukan pamer atau ria, tapi yang diterima oleh warganet justru sepertinya tuh pamer-pamer gitu, ria gitu. Apalagi kalau berkaitan dengan barang-barang mewah ya. Ya bisa jadi itu sebenarnya adalah sebagai bentuk self reward ya. Atau kita sebenarnya ingin berbagi inspirasi aja, OOTD dan OOTD sebagainya ya. maksudnya gitu ya. Lalu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pamer harta itu dalam hukum Islam? Nah bersama kita saat ini sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya. ini kan lagi ramai ya soal flexing atau pamer harta. Sebenarnya hukum pamer harta dalam Islam itu gimana sih? Kan seringkali juga kita maksudnya seperti saya sampaikan tadi ya, itu maksudnya bukan ria atau pamer gitu. Tapi justru orang-orang tuh lihatnya pamer gitu. Kita maksudnya ingin memberikan inspirasi ini loh, kalau pakai baju ini tuh bagusnya pakai Betul. warna ini, sepatunya ini gitu-gitu loh. Itu sebenarnya gimana hukumnya? Iya, kalau kita bicara tentang pamer harta, setidaknya ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah pamer harta itu boleh jadi adalah cara kita membanggakan diri gitu ya. Dan itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang suka membanggakan dirinya atau menunjukkan seperti apa dirinya gitu. Nah, yang kedua, boleh jadi ini masuk kategori orang yang bermegah-megahan, ingin terlihat wah, ingin terlihat sesuatu yang ada dalam diri kita. Dan ini sudah juga diperingatkan di dalam Al-Quran di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu membuat engkau menjadi orang yang lalai. Maka biasanya orang yang sibuk memamerkan hartanya, sibuk flexing, sibuk membanggakan dirinya, itu akan haus dengan pujian. Sehingga kebahagiaannya itu diukur dengan pujian orang lain dalam hidupnya. Dan biasanya sampai kapanpun dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang maksimal. Karena setiap orang melihat kita dengan kacamata yang berbeda. Maka kalau kita ibadah aja kan nggak boleh dipamerkan ya, karena khawatir masuk kategori ria. Ria itu diibaratkan seperti batu, di atasnya ada tanah, kemudian tiba-tiba ada air hujan yang turun besar gitu. Nah, tanah yang di atas batu itu kemudian menjadi hilang, tidak bersisa gitu. Nah, begitulah amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah saja kita tidak boleh untuk memamerkannya, apalagi segala yang kita miliki padahal itu adalah titipan dari Allah, nikmat dari Allah, dan sungguh segala harta yang kita pamerkan kelak tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau misalnya pamer itu apakah hanya spesifik mengenai harta saja gitu kan, barang-barang. Kalau misalnya mengenai prestasi, apakah itu juga tidak diperbolehkan gitu? Misalnya ada seseorang baru naik jabatan atau menang sebuah kompetisi untuk membuat orang lain juga terpacu melakukan prestasi yang sama, apakah gitu. tidak diperbolehkan juga nih? A? Iya, maka sebenarnya nanti ada dua sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama, sisi kita yang dikasih nikmat. Yang kedua adalah sisi orang lain yang melihat nikmat itu. Yang pertama, sisi kita yang diberi nikmat. Boleh nggak kita misalnya mengucap syukur dengan nikmat yang kita miliki? Boleh nggak sih kemudian kita menyiarkan apa yang kita dapatkan? Jawabannya boleh, ya. Asalkan memang niat dalam hati ini untuk memotivasi, untuk jadi inspirasi. Maka dalam agama kita, kalau ada nikmat itu kan disertai dengan kalimat alhamdulillah gitu. Kalau mau menampilkan sesuatu, katakan masya Allah tabarakallah. Nah, itu cara agar apa yang kita dapatkan itu pujiannya bukan ke kita, tapi pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan nikmatnya kepada kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari sisi orang yang melihat, kita juga harus belajar untuk selalu husnuzon ya, prasangka baik gitu. Jangan melihat apa yang kita yang nampak itu sebagai sesuatu yang menjadi bahan suuzon kita, tapi harus jadi bahan husnuzon yang mudah-mudahan rizki yang orang lain dapatkan itu ngalir ke kita gitu. Karena hakikatnya doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu kembali kepada kita. Artinya jika kita dihadapkan dengan satu keadaan orang diberikan nikmat, maka doakan orang tersebut
Dan mudah-mudahan nikmat yang dia dapatkan juga bisa ngalir ke kita, bisa jatuh ke kita, dan kita juga mendapatkan nikmat itu. Kalau dua-duanya saling memiliki hati yang bersih, rasa-rasanya semua akan menghadirkan kebahagiaan di dalamnya. Oke, jadi untuk mungkin yang punya prestasi, memang niatnya juga harus untuk memotivasi orang lain ya. Benar. Niatnya harus baik, bukan untuk Berawal dari pamer. niatnya dulu nih. Betul, berawal dari niatnya dulu. Oke, ini kan di zaman sosmed ini sepertinya godaan ria itu lebih besar gitu ya, ya. Apa sih sebenarnya yang harus diingat oleh warganet untuk bijak nih bersosial media menurut pandangan Islam? Iya, jawabannya tidak semua hal harus kita share gitu ya. Kadang dalam kehidupan ini kita harus memiliki amalan-amalan yang tersembunyi, amalan-amalan yang cukup kita dan Allah yang tahu gitu. Dan biasanya itu menambah kehusyuan, itu menambah nilai daripada ibadah yang kita tunaikan. Maka belajarlah untuk menyembunyikan sebagian amal dari apa yang kita lakukan agar bisa menumbuhkan khusyuk di dalam hati ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa tujuan dalam hidup adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Orang yang ikhlas itu, orang yang hatinya akan tenang. Kenapa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Yang membuat dia bahagia adalah ketika amalnya diterima dan diberikan penilaian terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah, mulai hari ini sibuklah terus dalam beramal, pastikan amal kita ikhlas dan yakinkan bahwa dalam setiap amal itu ada amal-amal yang memang kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mau share, mau bagi kepada orang lain, pastikan bahwa itu adalah bentuk syiar ya, bentuk ajakan yang semoga dengan postingan kita itu membuat orang lain juga bisa terpengaruh dengan kebaikan. Dan kita juga jangan menyalahkan orang yang misalnya mohon maaf ya, sering berbagi inspirasi, sering berbagi apa yang dia lakukan. Karena boleh jadi dia sedang menghadirkan ajakan yang baik dan pahalanya besar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama ketika ada orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan itu. Maka ini bulan suci Ramadan, bulannya untuk menahan ya. Puasa itu kan artinya menahan. Orang yang dilebihkan hartanya, orang yang dilebihkan nikmatnya, tahan diri kita untuk tidak semua hal harus kita pamerkan. Dan kalau bisa untuk menampilkan sesuatu, cobalah lihat siapa yang melihat kita. Jangan memamerkan sesuatu di depan orang yang barangkali akan sedih ketika melihat keadaan kita. Maka belajar peka dengan keadaan sehingga kita akan menghadirkan hati yang penuh kelembutan dan bulan Ramadan ini akan menjadi bulan yang penuh keberkahan untuk kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahilman buat pencerahannya di pagi hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan itu seperti yang Ahilman sampaikan tadi ya. Senantiasa berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kemudian sesuatu itu berawal dari niatnya. Kalau niatnya baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita sebagai orang yang suka melihat-lihat sosmed, kita juga harus mempunyai sifat husnuzon gitu ya. Berprasangka baik bahwa mungkin orang yang berbagi cerita itu intinya untuk sharing-sharing, untuk berbagi pengalaman dan sebagainya. Tidak ada unsur ria ataupun mungkin juga pamer gitu ya. Terima kasih nanti kita ketemu lagi insya Allah di Kamis minggu depan dengan berbagai tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.